Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanani Uswatun Hasanah dengan NIM 211011085 dari kelas B2 akan menjelaskan sedikit tentang materi siklus Krebs untuk memenuhi matkul biokimia. Apakah kamu sudah pernah mendengar istilah siklus Krebs? Pengertian siklus Krebs. Siklus Krebs merupakan siklus yang digunakan oleh organisme untuk menghasilkan energi. Karena siklus ini juga menghasilkan asam sitrat, siklus ini kerap kali disebut dengan nama siklus asam sitrat. Siklus Krebs merupakan tahap kedua dari tahapan respirasi sel, yang diawali dengan proses glikolisis. Glikolisis adalah pemecahan glukosa menjadi asam pirufat dan fosforilasi oksidatif. Kemudian akan menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH, yang disebut juga dengan istilah adenotrifosfat. Setelah itu, asam pirufat diproses untuk memasuki tahap siklus Krebs. Sebelum masuk ke tahap siklus Krebs, asam pirufat terlebih dahulu masuk ke tahap dekarboksilasi oksidatif yang berada di dalam mitokondria sel tubuh. Setelah itu, barulah terjadi 8 tahapan dalam proses siklus Krebs. Berikut gambar siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Next. 8 tahap siklus Krebs. 1. Pembentukan sitrat. Tahap pertama adalah proses pembentukan sitrat. Dalam proses ini terjadi penggabungan molekul asetil CoA dengan oksaloasetat yang membentuk asam sitrat, dibantu oleh enzim asam sitrat sintase. 2. Pengubahan sitrat. Pada tahap yang kedua, sitrat yang dihasilkan dari proses sebelumnya kemudian diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim akutinase yang mengandung Fe2+. Dekarboksilasi. Tahap ketiga terjadi proses dekarboksilasi atau perombakan pertama kali. Isositrat yang terbentuk dari tahapan sebelumnya dioksidasi menjadi oksalosuksinat yang terikat oleh enzim isositrat dehidrogenase. Pada tahap ini juga, isositrat diubah menjadi alfa-ketoglutarat oleh enzim yang sama dan dibantu NADH. 4. Pengubahan alfa-ketoglutarat. Tahap keempat terjadi proses pengubahan alfa-ketoglutarat menjadi suksinil CoA oleh enzim alfa-ketoglutarat kompleks dan proses oksidasi. Yang kelima, pengubahan suksinil CoA. Tahap kelima, suksinil CoA kemudian diubah menjadi suksinat. Tidak hanya dibantu dengan enzim, tahap pengubahan ini dibantu juga oleh Mg2+ dan GDP, yang dengan fosfat membentuk GTP. GTP inilah yang diubah menjadi ATP, sehingga menjadi energi yang dibutuhkan jaringan. Yang keenam, pengoksidasian suksinat. Tahap keenam, pada tahap ini, suksinat akan dioksidasi menjadi fumarat dengan bantuan enzim suksinat dehidrogenase. 7. Hidrasi. Tahap ketujuh adalah proses hidrasi. Pada proses ini terjadi penambahan atom hidrogen pada ikatan karbon C sehingga menghasilkan produk berupa malat. Yang keenam, pengoksidasian suksinat. Tahap ke-8, malat kemudian dioksidasi untuk menghasilkan oksaloasetat yang dibantu dengan enzim malat dehidrogenase. Oksaloasetat kemudian akan menangkap asetil CoA sehingga siklus Krebs dapat terus-menerus terjadi. Selain itu, pada tahap ini juga berupa NADH. Kesimpulan. Untuk mencukupi kebutuhan energi, maka siklus Krebs harus berlangsung selama 2 kali. Hal ini dikarenakan reaksi oksidasi pada molekul glukosa untuk sekali proses siklus Krebs hanya menghasilkan 2 molekul asetil CoA saja. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.